Baik, selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, apa kabarnya Pak? Sehat Ya, alhamdulillah. terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan tugas calon guru penggerak. Ya. Dalam hal ini, saya ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah, yang terutama itu kepala sekolah di tempat saya bertugas, SMA Negeri 1 Bagan Sinembah. Dalam hal ini Bapak Ahmad Sofyan, SPD MSI. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Pak. Ya, sama-sama. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral? Kalau di SMA Negeri 1 Bagan Sinembah ini, untuk mengidentifikasi berbagai macam persoalan-persoalan yang kira-kira menjadi dilema etika ataupun bujukan moral itu, kita menghimpun seluruh komponen kawan-kawan untuk kemudian menyepakati secara bersama-sama apa-apa saja yang kemudian menjadi sebuah indikator bahwa sesuatu itu akan menjadi dilema. Nah, kemudian indikator-indikator itu kita tetapkan sebagai aturan di sekolah kita. Nah, jadi acuan-acuan dari berbagai macam indikator dari dilema-dilema yang mungkin bisa terjadi di sekolah itu kita tetapkan sebagai aturan. Nah, jadi kita mengacu pada aturan-aturan itu di dalam menetapkan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah. Nah, pola-pola untuk mengidentifikasi itu kita mencoba untuk merumuskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh masyarakat kita, dan kemudian nilai-nilai dan norma itu kita jadikan sebagai acuan dasar bagi terselenggaranya ketertiban yang ada di sekolah kita. Itu dia. Baik, jadi menghimpun dulu seluruh warga sekolah ya Pak ya. Baik, jadi selama Bapak menjabat jadi kepala sekolah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tersebut? Kalau pengambilan keputusan di sekolah kita yang kita jalankan sebetulnya berdasarkan dari azas mufakat musyawarah mufakat untuk menentukan berbagai macam hal yang berkaitan dengan kondisi anak-anak kita. Nah, untuk mengidentifikasi mana anak-anak kita yang kita nilai tidak salah, dan mana mungkin anak-anak kita yang melakukan kesalahan. Biasanya kami mulai itu dari bottom up. Kita mulai dari identifikasi pemrosesannya, mulai dari guru-guru mata pelajaran, kemudian lanjut kepada guru-guru wali kelas, kemudian lanjut kepada guru-guru BK, kemudian berhimpun bersama dengan wakil kesiswaan, ini kemudian sampai ke kepala sekolah dan kita floorkan di rapat dewan guru. Nah, itulah kemudian yang menjadi kebijakan sekolah. Jadi tata cara dan prosedur yang kita jalani di sekolah kita ini dimulai dari bawah, kemudian naik sampai kepada tingkat yang paling tinggi untuk pengambilan kebijakan di sekolah kita itu adalah pada saat pelaksanaan musyawarah mufakat seluruh dewan guru dan stakeholder yang ada di sekolah. Di sanalah nanti diputuskan apa keputusan yang kita ambil dari berbagai macam hal yang menjadi kebijakan sekolah. Oke, itu sudah berkaitan dengan langkah-langkah pengambilan keputusan itu ya Pak ya. Baik, selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, hal apa saja yang selama ini sudah Bapak anggap
efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak, yang sudah Bapak anggap efektif lah, langkah-langkah yang sudah Bapak laksanakan begitu. Misalnya Bapak diperhadapkan kepada dilema etika untuk mengambil keputusan, kan Bapak ada nih mengambil keputusan. Kalau dilema etika, pada prinsipnya kita mengacu kepada kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita, karena bagaimanapun nilai-nilai dan norma yang dijunjung oleh masyarakat sekitar itu akan kita jadikan sebagai acuan dasar. Nah, norma-norma dan etika yang ada di kondisi masyarakat kita ini kan berbeda-beda. Kalau di komunitas masyarakat heterogen, kita ini kan boleh dibilang agak heterogen. Mungkin kita mengedepankan nilai-nilai kebangsaan. Cuman saya juga pernah bertugas di sekolah yang penduduknya itu homogen, yang masih sangat mendukung nilai-nilai adat. Nah, itu juga tidak bisa dikesampingkan gitu. Artinya adat yang dipakai oleh masyarakat ketika misalnya terjadi berbagai macam hal dan mereka menuntut secara adat, itu mau tidak mau kita harus mencoba mengakomodir. Misalnya begini, ada anak di sekolah kita, mereka berkelahi, bergurau-gurau berkelahi, kemudian mungkin karena bergurau-gurau atau berkelahi itu tadi kepalanya mengeluarkan darah, mengeluarkan darah. Nah, ini pihak orang tua menuntut. Kalau secara adat, kalau keluar darah dari kepala itu harus menyembelih seekor kambing. Seperti itu. Nah, yang seperti ini ia juga tidak bisa dikesampingkan. Ini coba kita akomodir untuk mencari jalan tengah bagaimana agar ibaratnya kasusnya seperti itu bisa diselesaikan dengan baik. Artinya tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan ataupun pihak-pihak yang merasa diberatkan terhadap kondisi yang terjadi. Nah, itu pengalaman di sekolah yang dulu pernah saya pimpin. Nah, tapi kalau di Bagayan Sinembah ini, di SMA Negeri 1 Bagayan Sinembah, karena masyarakat kita adalah masyarakat heterogen, jadi nilai-nilai dan norma-norma secara kebangsaan lah yang mungkin lebih bisa mengakomodir semua kepentingan. Jadi untuk mengantisipasi berbagai macam tarik-menarik kepentingan dari nilai-nilai yang dikedepankan oleh masyarakat kita, maka kita mencoba untuk mencari jalan tengah terbaik agar kita ibaratnya bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di sekolah. Kalau setakat ini di tempat kita begitu, karena memang di sini mayoritas kita ini boleh dikatakan 50-50. Ada suku Bataknya sekitar 30%, ada suku Jawanya sekitar 30%, kemudian Melayu dan lainnya juga 30%. Jadi hampir berimbang kondisi dan komposisi kebinekaan di sekolah kita, maka nilai-nilai dan norma-norma yang lebih mengacu ke nilai-nilai kebangsaan itu yang kita kedepankan untuk mengantisipasi berbagai macam persoalan-persoalan yang muncul di sekolah. Seperti itu. Jadi berdasarkan kondisi lingkungan yang ada di sekolah tersebut ya Pak ya. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan Bapak gitu. Misalnya kita menghadapi tantangan ingin mengambil keputusan yang Bapak anggap tantangan. Yang menjadi tantangan adalah karena memang sebuah keputusan itu tidak akan bisa memberikan rasa nyaman kepada semua pihak. Pasti nanti akan ada pihak-pihak yang merasa agak sedikit dirugikan dari keputusan-keputusan itu. Pasti. Cuman kita melihat dari skala yang terbesar dari dampak keputusan yang kita ambil. Nah, semakin besar dampak positifnya, maka kebijakan itu akan lebih cenderung kepada kondisi yang sedemikian. Tapi kalau misalnya berdampak negatif yang lebih besar, maka kita akan menghindari dampak itu. Biasanya memang ada keputusan yang sudah diambil secara bersama berdasarkan semua kesepakatan Dewan Guru, tetapi tidak bisa diterima sebagian kecil
pihak yang terlibat dari keputusan itu ataupun yang ibaratnya terkait dengan keputusan itu. Nah, mau tidak mau ya, karena memang keputusan bersama itu jauh lebih besar daripada kepentingan individu, maka terkadang kebijakan tidak bisa memberikan dampak bahagia kepada seluruh komponen yang terlibat di dalam sebuah persoalan misalnya. Ya seperti itu. Ya itu tantangannya. Memang kadang-kadang keputusan kita tidak bisa diterima oleh 100% semua pihak. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya apakah Bapak memiliki jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika untuk menyelesaikannya, atau pada saat di situ juga Bapak langsung menyelesaikan? Kalau untuk dilema-dilema etika biasanya kita menyelesaikan berbagai macam persoalan sesuai dengan kondisi dan situasi dari persoalan itu terjadi. Kalau memang ada masalah hari ini yang harus diselesaikan, maka kita akan sesegera mungkin untuk menyelesaikan persoalan itu agar masalah itu tidak membias kemana-mana. Nah, biasanya di sekolah kita mencoba untuk secepat mungkin menangani persoalan-persoalan yang terjadi di sekolah agar persoalan-persoalan itu tidak membias dan membesar kemana-mana. Baik. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika ini? Kalau pihak-pihak yang membantu itu ya sangat banyak, karena memang kita di sekolah ini adalah himpunan dari berbagai macam komponen, mulai dari guru, kemudian BK, kemudian wakil kepala sekolah, kemudian kepala sekolah, kemudian juga tata usaha. Artinya seluruh stakeholder yang ada di sekolah itu sangat membantu, memberikan berbagai macam masukan, memberikan berbagai macam pendapat, yang pendapat dan masukan-masukan itu bisa menjadi sebuah pertimbangan kita untuk menentukan sebuah kebijakan. Jadi ya kondisi seluruh komponen itu tadi ya sangat membantu untuk membuat sebuah kebijakan bersama di sekolah kita. Artinya semua komponen itu yang terlibat itu sangat berpengaruh ya Pak. Baik, dari semua hal yang kita ceritakan ini, pembelajaran apa yang Bapak petik untuk pengambilan keputusan dilema etika? Pembelajaran yang kita ambil dari kebijakan untuk menentukan sesuatu dari berbagai macam dilema yang terjadi, memang pada dasarnya sebuah kebersamaan itu akan jauh lebih memberikan rasa aman ketimbang mungkin kita membuat kebijakan secara sendiri ataupun otoriter gitu ya. Karena memang sebuah kebijakan bersama yang dihimpun dari kesepakatan yang keluar dari ide-ide orang ramai yang ada di seluruh sekolah ini, itu akan jauh lebih mudah untuk dilaksanakan karena seluruh komponen mengetahui apa kebijakan itu, ketimbang kemudian kita membuat kebijakan sendiri dan kita laksanakan sendiri. Artinya begini, kebijakan itu dibuat dari bottom ke up, itu dari bawah ke atas, mulai dari satu individu ke individu lain, kemudian dari satu bagian ke bagian lain, kemudian kita floorkan di dalam sebuah musyawarah bersama di Dewan Guru, kemudian itu menjadi kebijakan bersama yang ditetapkan secara bersama di dalam rapat majelis. Nah, saya pikir itu akan jauh lebih efektif ketimbang kita membuat sebuah kebijakan itu yang posisinya top down, artinya dari atas ke bawah. Artinya kalau sekolahnya mau jaga gini, semua kita melaksanakan. Itu saya rasa akan lebih menjadi ada berbagai macam sandungan ketika melaksanakan, karena memang terkadang kebijakan satu orang itu belum tentu bisa diterima oleh orang ramai. Jadi kalau di sekolah kita lebih mengedepankan bahwa kebijakan itu mulai dari bottom ke up, tidak top ke down gitu. Baiklah, terima kasih Bapak, luar biasa sekali untuk wawancara hari ini. Semoga dapat
diambil, dipetik ya hikmah baik untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Selamat melanjutkan aktivitas kepada Bapak. Semoga sehat selalu. Terima kasih untuk waktunya ya Pak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang. Ya, baik. Apa kabarnya nih Bu? Baik Bu. Ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk melakukan wawancara berkaitan dengan tugas saya, yaitu tugas saya selama menjalani pendidikan guru penggerak modul 3 berjudul pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu hari ini. Yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya lewat pengaduan dari guru-guru. Ya, melalui pengaduan dari guru, Ibu melakukan analisis ya, dan teridentifikasi bahwa ini kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan yang di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dengan mempelajari dulu kasus-kasusnya, saya pelajari dan saya memikirkan langkah-langkah apa yang tepat untuk bagaimana supaya jangan anak dirugikan. Ya, berpihak kepada jadi setelah saya mendapat inisiatif, saya bertukar pikiran dengan para guru bagaimana kalau kita ambil langkah yang seperti ini gitu. Jadi kalau kami sudah mengambil kesepakatan, baru kami laksanakan. Yang jelas tetap saya pribadi mengusahakan supaya anak didik tetap bisa bersekolah. Iya. Baik, berkaitan dengan hal tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya saya pelajari kasusnya dan kemudian saya pertanyakan kepada para guru. Kemudian ya kalau prosedur saya telepon ke atasan. Bertanya bagaimana menghadapi kasus yang seperti ini, itu prosedurnya. Baik. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap sudah efektif? Hal apa saja yang Ibu anggap sudah efektif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif adalah tetap mengusahakan supaya anak didik bisa tetap sekolah. Dengan kebijaksanaan saya yang sudah disepakati dengan guru-guru. Itu yang jadi, menurut Ibu paling efektif yang saya kami lakukan. Iya, benar. Ketika Ibu ngambil keputusan, setiap keputusan yang berpihak kepada murid itu merupakan keputusan yang paling efektif. Iya. Oke. Baik, selanjutnya hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Tantangan gitu. Tantangannya adalah dari pihak adalah Beberapa 1-2 orang guru ada. Kemudian dari beberapa siswa ada juga. Kok yang seperti itu suara-suara sumbang. Masih tetap dipertahankan sekolah. Sudah ada begini kesalahan begini kok tetap masih dipertahankan untuk sekolah gitu. Tapi selagi kasus itu masih tidak di luar batas, ya adapun suara-suara sumbang, adapun tantangannya tetap kita kasih pengertian lah untuk mereka supaya mereka mengerti, supaya sesama tetap temannya ini dalam menghadapi dilema-dilema kasus-kasus supaya tetap bisa menikmati pendidikan wajib belajar. Baik, luar biasa. Baik,
apakah Ibu memiliki jadwal atau waktu-waktu tertentu untuk mengambil keputusan? Misalnya Ibu nih ada suatu kasus, nah tapi Ibu harus mengadakan rapat terlebih dahulu atau butuh waktu begitu untuk menyelesaikannya, atau Ibu pada saat itu juga menyelesaikannya begitu, yang berkaitan dengan dilema etika ini? Nggak bisa Bu langsung. Saya tidak pernah langsung mengambil keputusan. Saya akan ambil waktu berpikir bagaimana caranya. Terus juga saya juga berdiskusi juga dengan beberapa guru. Nggak bisa juga langsung mengambil keputusan karena takut juga salah langkah. Nah, jadi kita ngambil keputusan itu pertimbangannya, kalau diambilnya keputusannya begini, yang ini gini, bagaimana, yang ini begini, yang ini. Jadi langsung kan mengambil keputusan. Tapi tidak bisa juga langsung pada saat itu mengambil keputusan. Namun kalau kasus-kasus yang urgent gitu kan, berkaitan dengan kasus urgent, ada dilema etikanya, Ibu akan langsung mengadakan rapat gitu. Kalau rapat itu kan tergantung dengan waktu-waktu situasi yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika itu ya Bu ya. Ya. Ya, gitu. Baiklah. Selanjutnya, adakah seseorang atau ya faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu untuk mengambil sebuah keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi, yang mempermudah Ibu gitu? Ada sih. Ada. Ya. Boleh diceritakan Bu? Faktor-faktornya adalah pertama, saya itu dari pribadi saya, saya paling tidak bisa membiarkan anak putus sekolah. Panggilan hati saya sebagai, ya saya kan lama sebagai guru, kurang lebih 20 tahun baru jadi kepala sekolah. Jadi panggilan jiwa pendidik saya ini tetap menginginkan jangan sampai anak ini tidak sekolah. Itu dari pribadi saya sendiri, ya. Dari kekuatan hati saya sendiri. Banyak tantangan pun bagaimanapun dari yang lain, kalau menurut pribadi saya masih bisa dipertahankan, ya, saya akan pertahankan. Itu faktor pribadi saya. Faktor pribadi saya sendiri, jiwa saya sendiri, panggilan jiwa saya sendiri. Bagaimana anak ini harus tetap belajar, harus mengenyam pendidikan, wajib belajar. Nah, ada juga dari beberapa guru yang sangat mendukung saya mengambil keputusan. Ya mereka katakan, ya Ibu kepala sekolah, Ibu yang lebih mengerti, kami mendukung. Nah, itu faktor dari guru. Ada guru yang sangat juga mengerti. Mereka tidak banyak komplain lagi, tidak lagi bagaimana-bagaimana. Kalau itu sudah keputusan Ibu, itu yang terbaik, kami mendukung saja. Nah, itu faktor dari guru juga. Oke ya, terima kasih untuk wawancara hari ini. Pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika ini? Pembelajaran ya, atau hikmahnya begitu. Hikmahnya, saya merasa senang bisa membantu semampu saya. Sekalipun rasanya kadang sakit dalam membantu ini. Ada kadang kala orang tua ini sudah dibantu kurang menghargai. Kalau kita berusaha membantu bagaimana supaya anak sekolah, ya, belum tentu kadang orang tuanya mendukung, belum tentu. Tapi saya merasa senang, merasa bersyukur, merasa puas bisa anak itu saya bantu tetap bersekolah sampai dia tamat dari sekolah kami, pendidikan SD. Saya itu aja sudah merasa senang, sudah merasa puas, sudah merasa saya merasa sudah melakukan yang terbaik lah, sekalipun banyak tantangan, baik dari luar, baik dari dalam. Ya, itulah rasanya ini. Baiklah, terima kasih. Saya senang. Baik, terima kasih untuk waktunya Bu. Siang hari ini saya sudah melakukan sesi wawancara kepada Ibu Jumada Simamora SD untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Saya melakukan wawancara kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 007 Bagan Batu Barat. Tugas saya telah selesai. Selamat menjalankan aktivitas selanjutnya Bu. Semoga tetap sehat dan bahagia selalu dalam
melaksanakan tugas kepala sekolah dan pemimpin pembelajaran untuk menciptakan suasana yang belajar yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Terima kasih Bu, selamat sore. Amin. Terima kasih. Semoga sukses jadi guru penggerak ya Bu ya. Berhasil dan menjadi generasi penerus melanjutkan tugas-tugas kami nanti ke depannya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Selamat bertugas juga.